Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kali ini aku mau cerita pengalaman aku disuntik vaksin yang pertama. Dan kira-kira habis divaksin aku ngerasain apa aja ya. Nah, di video kali ini aku bakalan cerita kenapa aku mau divaksin. Dan abis divaksin aku mulai ngerasain apa aja ya. Dan gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja check it out. Jadi sebelum adanya proses vaksinasi, kita harus mengisi link gitu atau enggak berupa form. Dan setelah mengisi itu, kita langsung datang ke tempat vaksinasinya. Dan bagi yang memang dia itu belum mengisi link, tenang aja, di sana juga bisa kok. Dan waktu kita udah datang ke sana, kita harus ngantri dan kita mengisi data diri. Kemudian nanti ada bapak-bapak yang ngecek identitas kita gitu. Dan untuk memastikan KTP kita juga. Kemudian kita bakal ngantri lagi untuk masuk ke ruangan vaksinasinya nih. Dan emang itu ada dibuat di beberapa ruangan gitu. Dan setelah kita masuk ke ruangan vaksinasi, kita bakalan disuruh untuk vaksin. Setelah melewati serangkaian proses, finally I got vaccinated. Dan ini adalah pengalaman yang termasuk berani di aku karena finally aku berani disuntik. Meskipun memang reaksinya itu wow, nanti aku ceritain deh. Dan alasan aku yang paling utama kenapa aku mau divaksin karena situasi yang sekarang itu udah darurat. Kita itu anak muda yang juga wajib divaksin. Covid itu nggak mengenal umur dan sekarang itu banyak banget anak muda yang terpapar COVID-19. Bayangin guys, selama ini tuh kita bener-bener yang kayak mudah untuk beraktivitas, tiba-tiba kita kena COVID dan harus isolasi mandiri. Dan aku nggak ngebayangin gimana jadinya aku kalau kena COVID karena aku aktif gitu kan orangnya. Dan aku juga tetap mau produktivitasku tetap meningkat gitu. Dan sekarang aku udah mulai memutuskan untuk berani vaksin karena setidaknya meskipun aku sekarang lagi KKN, aku itu nggak bawa pengaruh yang buruk kepada teman-teman lingkunganku. Atau gini deh, aku tuh sekarang KKN dan di lingkungan yang benar-benar banyak terpapar COVID-19. Dan kalau misalnya aku ketemu sama orang banyak dan ternyata aku menularkan kepada mereka, bahaya banget sih. Meskipun mungkin aku nggak kena, tapi kan aku juga takut kalau mereka kena. At least kita nggak menjadi yang membawa pengaruh buruk terhadap orang-orang yang kita, ya mungkin orang terdekat kita gitu. Jadi aku udah memberanikan diri untuk vaksin. Dan yang terpenting lagi adalah sekarang itu COVID benar-benar cepat menyebar. Dan kita juga dibatasin sama peraturan PPKM kan. Dan kita juga nggak perlu berlama-lama lagi untuk vaksin. Karena banyak banget sekarang tempat yang bisa vaksin. Meskipun memang kita itu harus ngantri dan memang harus punya effort. Dan it's okay karena kita itu divaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Dan setelah divaksin kita juga harus tetap menjaga kesehatan dan pola makan dan pola tidur. Untuk yang bilang vaksin itu nggak perlu dan kita cukup percaya terhadap diri kita sendiri, it's okay, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi emang kita bisa jamin gitu kalau kita nggak terpapar COVID-19. Dan even kita udah terpapar pun, kita bakalan dapat merusak tubuh kita sendiri ya menurut aku. Dan bayangin aja deh, kalau emang vaksin itu nggak penting, kenapa seluruh ilmuwan, baik dari level internasional ataupun nasional itu membuat vaksin? Yang artinya emang vaksin itu dibutuhkan untuk menunda ataupun mengurangi penyebaran COVID terhadap diri kita. Dan bayangin aja gimana ribuan percobaan yang udah dilakuin untuk membuat sebuah vaksin yang dapat berguna untuk memberikan ya setidaknya kekuatan untuk kita gitu. Dan please guys, banyak banget nakes yang udah meninggal dan banyak banget teman-teman ataupun keluarga kita yang udah dipanggil Tuhan karena mereka sudah terpapar kena COVID-19. Dan just be aware, like the COVID is getting worse. Dan sekarang itu kita cuma butuh kesadaran diri aja. Terlebih lagi, kita juga bukan orang yang menerapkan ini ya, kebersihan dengan baik. Dan bahkan kita juga bukan orang yang ya menerapkan 5M. Bayangin aja kalau kita itu memberikan ataupun menularkan COVID ke orang-orang. Like, they have family and they have own life. We break
all the things and all the happiness. Makanya kita itu divaksin untuk mengurangi penularan dan juga menjaga tubuh kita. Dan alasan yang selanjutnya yaitu emang karena aku juga nggak mau aktivitasku itu ya banyak yang keganggu, dan aku juga orangnya aktif, dan aku nggak mau benar-benar ya emang iya isolasi mandiri gitu, tapi aku nggak bisa jamin kalau ternyata COVID itu udah merusak paru-paruku, kita nggak tahu kan semuanya. Jadi aku mau divaksin, dan cukup jelas ya untuk alasan aku divaksin. Next, gimana sih perasaannya habis aku divaksin? Oke, so intermezzo guys, aku itu benar-benar takut banget sama yang namanya suntik. Setelah aku divaksin, aku itu bukan takut vaksinnya gitu, aku bukan takut proses vaksin, tapi aku takut jarum suntik. Dan waktu aku udah kelar nih divaksin, aku jalan set gitu ya, jalan, tiba-tiba ini agak alay sih gitu, memoriku masa lalu yang takut dengan jarum suntik itu datang lagi nih. Dan aku itu benar-benar yang keringat dingin, mual, terus juga aku pusing banget sampai aku tuh harus duduk gitu. Padahal di tempat aku vaksin itu rame banget orang, dan di waktu itu aku nggak ada tempat duduk, dan sampai aku tuh kayak ngomong gitu kan sama orang yang di sekitar itu, boleh duduk di sini nggak gitu. Dan beneran ya, waktu aku divaksin itu aku beneran ngerasa wow, aku udah divaksin, I'm very happy gitu. Tapi setelah itu dampaknya, oh my god, kenapa ini datang lagi gitu. Dan itu bener-bener situasi waktu aku juga takut darah dan bener-bener capek banget, dan aku udah kayak gimana ya, kayak aku tuh harus berbuat apa gitu. Padahal ini lagi rame banget dan aku harus nunggu kartu ini tuh keluar lagi, karena kan waktu selesai divaksin kan diambil terus dipanggil lagi supaya dapat ya cap kayak gini di belakang kalau kita tuh udah divaksin. Dan oke, aku duduk dan tarik nafas, terus aku langsung kayak mulai untuk berinteraksi lagi setelah aku udah kayak bad mood ya sebelumnya, karena moodku tuh kayak mual gitu loh dan gak enak. Dan setelah itu aku juga mulai merasakan ngantuknya enggak sih kalau di aku ya, tapi tangan kiriku tuh pegel gitu. Dan sampai sekarang sih, karena kan aku baru vaksinnya tuh tadi siang jam 3-an deh, jam 4-an gitu. Aku vaksinnya tuh di hari Jumat. Nah, dan mungkin kalau teman-teman mau nanya lagi gimana rasanya setelah divaksin, ya biasa aja kayak vaksin pada umumnya. Dan mungkin sekarang aku lebih ngerasa ke yang tangan yang pegel, sama kalau ngantuk sih enggak. Dan saranku sebelum divaksin, perhatikan dulu dari kekuatan diri kita. Kalau kita ada gejala penyakit dan pola tidurnya nggak baik, sama kita juga pola makan yang nggak baik, mending vaksinnya itu diundur dulu waktunya. I think kalau misalnya kita udah bisa tahu terhadap kekuatan diri kita bisa memahami kalau kita tuh udah siap divaksin atau enggak. Soalnya waktu di meja panitia itu dia ditanyain gini, ada gejala nggak gitu, kayak demam atau ya pokoknya ada yang sakit gitu nggak, dan semua itu ditanyain. Dan setelah itu kita juga nanti bakalan merasakan reaksi ataupun respon dari tubuh kita terhadap vaksin itu. Nah, aku kan memang karena respon yang datang itu adalah karena takut jarum suntik, bukan karena vaksinnya. Kalau vaksinnya sih menurut aku nggak ada apa-apa ya, dan kalau di aku sendiri malah cuma tangan aja yang pegal gitu. Jelas, so jangan takut divaksin karena sekarang COVID itu benar-benar menular. Dan jangan sampai kita menularkan COVID ke orang-orang di sekitar kita. Dan pastikan juga diri kita itu tetap dijaga kebersihannya, dan pola makan, pola tidur, dan kalau bisa jangan di kerumunan dulu. Dan kalau misalnya benar-benar harus keluar, kita harus double mask. Dan kalau misalnya kita benar-benar mentok banget nih harus terjun ke lapangan, karena kayak aku yang KKN, kita harus menerapkan 5M. Jangan lupa untuk tetap jaga diri baik-baik di luar sana ya. Okay guys, thank you, and don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk vaksin. See you guys, bye-bye.